Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radika Febriansyah dengan NPM 2435101135. Pada video kali ini saya akan membaca buku pemrograman web bab 10 yaitu API Communication Strategies. Yang pertama kita itu RESTful Architecture, etika percakapan web. Dalam dunia pengembangan web yang terdistribusi front-end dan back-end seringkali adalah dua entitas terpisah yang mungkin dibangun dengan bahasa pemrograman yang berbeda sama sekali. Agar kedua belah pihak bisa saling mengerti, mereka membutuhkan protokol komunikasi standar, dan standar yang paling dominan di industri saat ini adalah REST atau Representation State Transfer. REST bukanlah sebuah library atau kerangka kerja yang bisa kamu unduh, melainkan sebuah gaya arsitektur atau seperangkat aturan main tentang bagaimana sumber daya harus dikelola di internet. Bayangkan diri sebagai tata krama makan di restoran mewah. Ada aturan jelas tentang bagaimana cara memanggil pelayan, bagaimana cara memesan, dan bagaimana cara membayar, sehingga tidak terjadi kekacauan di ruang makan. Jika front-end ingin mengambil data pengguna, ia tidak boleh sembarangan berteriak. Ia harus mengirim permintaan formal ke endpoint yang spesifik seperti get/user/123. Ketaatan pada aturan inilah yang membuat API menjadi predictable yang mudah digunakan oleh pengembang lain tanpa perlu membaca dokumentasi yang terlalu tebal. Salah satu pilar utama REST adalah penggunaan HTTP verbs atau kata kerja HTTP secara semantik, yang seringkali diabaikan oleh pengembang pemula yang malas. Banyak pemula yang tergoda untuk menggunakan POST untuk segala hal, mulai dari mengambil data, menyimpan, hingga menghapus hanya karena POST bisa membawa data dalam body. Padahal, setiap kata kerja yang memiliki makna filosofinya sendiri. Get hanya untuk mengambil data tanpa mengubah apapun di server atau independen. POST untuk membuat sumber daya baru, put untuk mengganti sumber daya secara keseluruhan, patch untuk memperbarui sebagian kecil data, dan delete untuk menghapus. Menggunakan kata kerja yang salah sama membingungkannya dengan mengangguk untuk bilang tidak atau menggeleng untuk bilang iya. Semantik yang benar memungkinkan infrastruktur internet seperti cache proxy dan CDN untuk bekerja optimal, karena mereka tahu bahwa request get aman untuk disimpan di cache, sedangkan POST tidak. Selain kata kerja, elemen krusial lainnya dalam komunikasi REST adalah HTTP status codes. Server tidak berbicara dengan suara manusia, jadi ia menggunakan kode angka 3 digit untuk mengekspresikan perasaannya terhadap request yang kita kirim. Kode 2xx atau seperti 200 OK 201 created berarti sukses, semua berjalan lancar. Kode 3 berarti barang sudah pindah dan silakan ke alamat baru. Kode 4 seperti 400 bad request para satu unauthorized 404 not found adalah cara server menyalahkan klien. Kamu yang salah, data yang kamu minta tidak ada atau formatnya ngawur. Terakhir, kode 5 seperti 500 internal server error adalah pengakuan dosa server. Maaf, saya yang salah. Ada kabel yang putus di dapur saya, mengembalikan status 200 OK padahal di dalamnya berisi pesan error. Adalah dosa besar dalam arsitektur REST karena membingungkan sistem monitoring otomatis. Arsitektur REST yang juga memegang teguh prinsip stateless atau tanpa status, yang berarti server tidak boleh menyimpan ingatan apapun tentang interaksi sebelumnya dengan klien yang sama. Setiap request yang dikirim harus membuat semua informasi yang diperlukan agar server bisa memahaminya, termasuk token autentikasi. Server tidak boleh berkata, oh ini request dari body yang tadi baru saja login. Server harus melihat token di setiap request dan memverifikasinya ulang setiap saat. Konsep ini mungkin terdengar tidak efisien, tapi inilah kunci skalabilitas masif di cloud. Karena server tidak perlu mengingat sesi pengguna di memori RAM-nya, kita bisa dengan mudah menambah jumlah server tanpa pusing memikirkan sinkronisasi memori antar server. Request pertama body bisa dilayani di server A, dan request kedua dilayani server B tanpa masalah sama sekali. Prinsip lain yang sering disebut adalah
HOS atau Hypermedia as the Engine of Application State. Meskipun ini adalah bagian yang paling jarang diimplementasikan secara sempurna, konsep ini menyarankan agar respon API tidak hanya berisi data mentah, tetapi juga tautan ke aksi-aksi selanjutnya yang mungkin dilakukan. Misalnya respon data produk yang bisa menyertakan link untuk beli produk ini atau lihat ulasan produk ini. Ini menjadikan API bisa dieksplorasi sendiri, mirip seperti menjelajahi website biasa dengan mengklik link. Meskipun idealis, dalam praktiknya banyak tim engineering melewatkan HOS karena dianggap terlalu rumit dan membebani. Ukuran respon JSON lebih memilih mengandalkan dokumentasi eksternal seperti Swagger atau OpenAI, maksudnya Open API. Menjadi arsitek RESTful yang baik berarti kamu harus disilipi menahan diri untuk tidak menciptakan aturan sendiri yang aneh-aneh. Ikuti standar industri yang sudah ada, gunakan URL yang mempresentasikan kata benda, misal /product bukan get product, dan manfaatkan fitur protokol HTTP semaksimal mungkin. API yang baik adalah API yang membosankan. Membosankan karena ia berperilaku persis seperti yang diharapkan semua orang tanpa kejutan. Ketika antarmuka komunikasimu standar, tim front-end dan back-end bisa bekerja secara independen dengan kecepatan tinggi karena kontak kerjanya sudah jelas dan disepakati bersama. Selanjutnya yang kedua, JSON dan data formatting. Jika HTTP adalah kabel teleponnya, maka JSON atau JavaScript Object Notation adalah bahasa yang digunakan dalam percakapan di telepon tersebut. 2 dekade lalu, dunia web didominasi oleh XML atau Extensible Markup Language yang sangat verbose, penuh dengan tag pembuka dan penutup yang memakan bandwidth dan sulit dibaca manusia. JSON hadir sebagai penyelamat dengan format yang jauh lebih ringkas, ringan, dan secara alami selaras dengan struktur objek di JavaScript. Hari ini, JSON telah menjadi standar de facto untuk pertukaran data tidak hanya di web tetapi juga di konfigurasi sistem, database NoSQL, dan komunikasi antar layanan mikro. Kesederhanaan JSON yang hanya terdiri dari key value, pairs, array, dan tipe data primitif membuatnya bisa diproses dengan sangat cepat oleh mesin apapun, dari server superkomputer hingga jam tangan pintar. Namun kita harus ingat bahwa saat data terbang melintasi jaringan internet, ia tidak terbang dalam bentuk objek JavaScript yang cukup. Kabel internet hanya bisa mengantarkan teks atau byte binary. Oleh karena itu, terjadi proses yang disebut serialization atau Morse-link di sisi pengirim, di mana objek data diubah menjadi string JSON panjang. Di sisi pertama, jika proses kebalikannya yaitu deserialization, di mana string tersebut diurai kembali menjadi objek memori yang bisa dimanipulasi kode. Di JavaScript, kita menggunakan JSON string v untuk serialisasi dan JSON.parse untuk deserialisasi. Operasi ini meskipun terlihat sepele adalah operasi sinkron yang memblokir CPU. Memparsing string JSON berukuran 50 MB bisa membekukan server Node.js kamu selama beberapa detik, jadi berhati-hatilah dengan ukuran payload data yang kamu kirim. Isu lain dari format data adalah pengamanan tipe data yang tidak didukung oleh JSON seperti date atau undefined. JSON tidak mengenal tipe tanggal, ia hanya mengenal string. Ketika kamu mengirim objek tanggal new date, ia akan dikonversi menjadi string format ISO 8601 atau di sisi penerima, string ini tidak otomatis berubah kembali menjadi objek date. Ia tetap string. Front-end harus manual mengonversinya kembali jika ingin melakukan operasi tanggal. Ini sering menjadi sumber bug invalid date yang menyebalkan. Praktik terbaiknya adalah menyepakati format tanggal. Format tanggal biasanya UTC ISOstring atau Unique Timestamp di awal proyek dan menggunakan library pengolah tanggal untuk menangani konversinya secara konsisten. Terakhir, meskipun JSON adalah raja, ia bukan satu-satunya pilihan. Untuk kasus penggunaan yang membutuhkan performa ekstrim atau ukuran paket super kecil,
Format binary seperti protokol buffers atau message pack mungkin lebih unggul. Format binary jauh lebih efisien dalam penggunaan bandwidth dan kecepatan parsing karena tidak perlu memproses teks. Namun, trade-off-nya adalah data binary tidak bisa dibaca manusia, yang menyulitkan proses debugging. Untuk 99% aplikasi web standar, JSON tetaplah pilihan terbaik karena keseimbangan sempurna antara efisiensi mesin dan keterbacaan manusia. Yang ketiga, GraphQL Overview. Meskipun REST sangat populer, ia memiliki kelemahan fundamental yang mulai terasa saat aplikasi mobile dan front-end menjadi semakin kompleks. Masalah pertama adalah overfetching. Klien harus mengunduh data lebih banyak dari yang dibutuhkan. Bayangkan kamu hanya ingin menampilkan nama pengguna dan foto profil di header aplikasi, tetapi endpoint dari REST mengembalikan 50 kolom data termasuk alamat lengkap, riwayat pesanan, dan nomor sepatu. Ini adalah pemborosan kuota data pengguna dan baterai ponsel yang sia-sia. Masalah kedua adalah underfetching. Satu endpoint tidak menyediakan cukup data sehingga klien harus melakukan request tambahan untuk menampilkan satu halaman profil. Kamu mungkin harus memanggil user 1, lalu user 1 post, lalu user 1 friends, menciptakan efek waterfall request yang lambat. Facebook menghadapi masalah ini pada tahun 2012 dan menciptakan solusi bernama GraphQL. Berbeda dengan REST yang berbasis resource atau banyak endpoint, GraphQL berbasis graph atau satu endpoint tunggal dan menyediakan bahasa query yang fleksibel. Dengan GraphQL, klien memiliki kuasa penuh untuk menentukan struktur data yang mereka inginkan. Klien bisa mengirim query, tolong berikan saya data user dengan ID 1, tapi saya butuh field name dan avatar saja. Server akan membalas ini dengan JSON yang persis seperti pesanan tersebut, tidak lebih dan tidak kurang. Ini seperti makan di restoran prasmanan, di mana kamu mengambil lauk sesukamu dibandingkan REST yang memiliki menu set meal yang tidak bisa diubah isinya. Jantung dari Graph adalah skema, sebuah kontrak tipe data yang kuat yang mendefinisikan apa saja yang tersedia di API. Skema berfungsi sebagai dokumentasi hidup yang bisa divalidasi secara otomatis. Jika front-end mencoba meminta field yang tidak ada di skema, terus pengembangan akan langsung memberi peringatan error bahkan sebelum kode dijalankan. Ini sangat berbeda dengan REST, di mana kita sering harus menebak-nebak nama field atau membuka dokumentasi PDF yang sudah kadaluarsa. Skema GraphQL juga memungkinkan fitur introspection di mana tools seperti GraphQL atau Apollo Sandbox bisa menelusuri seluruh dokumentasi API secara otomatis, memberikan pengalaman pengembangan DX yang luar biasa. Jadi, kapan harus memilih GraphQL dibanding REST? Gunakan GraphQL di aplikasimu itu memiliki relasi data yang kompleks seperti media sosial. Nah, ini banyak klien dengan kebutuhan data yang berbeda-beda, web, iOS, Android, smartwatch, atau jika kamu ingin mengurangi jumlah request jaringan secara drastis di area dengan koneksi internet buruk. Namun untuk aplikasi sederhana dengan pola akses data yang lurus dan standar, REST tetaplah solusi yang lebih sederhana, lebih mudah di-cache, dan lebih matang. GraphQL bukanlah pengganti REST yang untuk segala situasi. Ia adalah alat spesialis untuk masalah spesifik dalam distribusi data yang fleksibel. Selanjutnya yang keempat, fetching data atau alat pemanggil server. Setelah memahami protokol REST, GraphQL, dan format data, kita membutuhkan alat teknis di kode JavaScript untuk benar-benar melakukan panggilan telepon ke server. Selama bertahun-tahun, cara standar melakukan ini adalah menggunakan objek XML HTTP request yang API-nya sangat buruk, bertele-tele, dan berbasis callback help. Untungnya, browser modern kini menyediakan API bawaan yang jauh lebih elegan bernama Fetch, berbasis promise yang memungkinkan digunakan bersama sintak async atau async/await modern. Kode pengambilan data yang dulu butuh 20 baris kini bisa ditulis dalam 3 baris. Wait page check response dan wait rest.json karena fetch adalah fitur native browser. Kita tidak perlu menginstal library tambahan apapun yang menjaga ukuran aplikasi tetap kecil. Namun, Fetch memiliki beberapa perilaku unik
yang sering menjebak pemula. Salah satunya adalah cara Fetch menangani error. Secara default, Fetch tidak akan menganggap status HTTP 404 dan 500 sebagai error yang harus dicek. Bagi Fetch, selama request berhasil terkirim dan server membalas apapun balasannya, itu dianggap sukses. Promise Fetch hanya akan reject jika terjadi masalah jaringan, misalnya offline atau DNS error. Ini berarti kita harus selalu melakukan pengecekan manual setelah memanggil Fetch untuk menangani error status HTTP. Ini berbeda dengan perilaku dari pihak ketiga yang biasanya otomatis melempar error jika statusnya bukan 200. Fitur modern yang wajib dikuasai untuk UX yang lebih baik adalah Abort Controller. Bayangkan pengguna mengklik menu laporan bulanan yang datanya berat, tapi sedetik kemudian ia berubah pikiran dan mengklik menu beranda tanpa pembatalan request. Laporan bulanan yang akan tetap berjalan di latar belakang. Menemukan bandwidth, dan ketika selesai nanti ia mungkin akan mencoba mengupdate start komponen yang sudah tidak ada di layar, memicu error memori. Dengan Abort Controller, kita bisa memberikan sinyal pembatalan ke request patch atau Axios saat komponen di unmount atau saat di request baru dibuat. Ini memastikan aplikasi hanya memproses data yang relevan dengan apa yang sedang dilihat pengguna saat ini, mencegah kondisi balapan atau race condition data. Kesimpulannya, pemilihan antara Fetch dan Axios adalah soal trade-off antara kenyamanan dan ukuran bandel. Untuk proyek kecil yang sangat sensitif terhadap performa loading, Fetch native dengan sedikit wrapper function buatan sendiri sudah sangat cukup. Namun untuk enterprise yang kompleks dengan kebutuhan autentikasi sentral, retry logic, dan interceptors, Axios lebih menjadi juara tambahan yang layak digunakan. Yang terpenting bukan alatnya, tapi strategi yang baiknya. Bagaimana kamu menangani error, loading state, timeout, dan pembatalan request. Selanjutnya yang kelima, API Security Basic Satpam Gerbang Digital. Membuka API ke publik sama dengan membuka pintu rumahmu lebar-lebar. Kamu harus punya satpam yang memeriksa siapa yang masuk agar rumahmu tidak dijarah. Mekanisme pertahanan pertama yang paling sering ditemui developer front-end adalah CORS atau Cross Origin Resource Sharing. Banyak pemula yang membenci CORS karena sering memblokir request mereka dengan pesan error merah di konsol. Padahal CORS adalah pahlawan yang melindungi pengguna. CORS adalah kebijakan keamanan browser yang mencegah website jahat, misalnya evil.com, membaca data pribadimu dan website lainnya tempat kamu sedang login. Tanpa CORS script di evil.com bisa diam-diam memanggil API bank.com menggunakan cookies sesimu dan mencuri saldo. Cara kerja sederhana. Sebelum browser mengirim request lintas domain yang berbahaya seperti post dan dengan JSON, ia mengirim request pendahuluan kecil bernama verified request. Request ini bertanya ke server, "Hey, apakah domain asal saya boleh mengakses kamu?" Jika server membalas dengan header access control allow origin yang sesuai, barulah browser mengirim request asli. Sebagai developer front-end, kamu tidak bisa memperbaiki error CORS di sisi klien. Error CORS adalah cara server bilang kamu tidak diundang. Solusinya selalu ada di konfigurasi server backend yang harus secara eksplisit mengizinkan domain front-end-mu untuk masuk. Keamanan API juga mencakup validasi input yang ketat. Jangan pernah percaya pada data yang dikirim dari klien. Meskipun kamu sudah memvalidasi from the front end, peretas bisa mematikan JavaScript dan menggunakan tools seperti Postman untuk mengirim data sampah atau berbahaya langsung ke API. Keamanan front-end hanyalah untuk kenyamanan UX
sedangkan keamanan sejati ada di back-end. Namun front-end yang penting dalam menerapkan praktik keamanan standar seperti menggunakan HTTPS dan menyimpan token autentikasi dengan aman. Kesimpulannya, keamanan bukanlah fitur yang ditambahkan di akhir proyek, melainkan pola pikir yang harus ada sejak baris kode pertama. Sebagai front-end developer, kamu mungkin tidak mengkonfigurasi firewall server, tapi pemahamanmu tentang skors pengamanan token yang aman dan kerentanan exposure FBI key sangat menentukan apakah aplikasimu menjadi benteng yang kokoh atau rumah kartu yang mudah roboh. Jadilah developer yang paranoid secara sehat, asumsikan jaringan itu tidak aman dan dilindungi datamu berlapis-lapis. Selanjutnya yang keenam, integrasi keislaman, adab komunikasi dan muamalah digital. Dalam Islam, komunikasi bukan sekadar pertukaran suara atau teks, melainkan amanah yang harus disampaikan dengan kaulan saidah atau perkataan yang benar. Tepat arsitektur Respol mengajarkan kita tentang pentingnya ketepatan niat dan tindakan. Menggunakan HTTP verb yang salah, misalnya menggunakan get yang seharusnya aman untuk melakukan operasi delete adalah bentuk ketidakjujuran protokol, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berbicara dengan jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Seorang pengembang harus menggunakan metode komunikasi yang semantik dan standar agar lawan bicara memahami maksud permintaan tanpa ambiguitas. Ketepatan ini mencegah kekacauan dan dalam sistem pertukaran informasi. Mekanisme CORS dan rate limiting mengajarkan kita tentang adab istizan, kita meminta izin dan menahan diri dari kezaliman. Mengakses API orang lain tanpa izin itu melanggar CORS atau membombardir server dengan ribuan request tanpa rate limiting. Adalah perilaku intrusif yang mirip dengan memasuki rumah orang tanpa salam dan membebani orang lain di luar kesanggupannya. Islam sangat menjunjung tinggi privasi dan batasan kepemilikan. API key dan token adalah kunci rumah yang harus dijaga. Menggunakannya dengan bijak dan sesuai batas kota adalah cerminan akhlak seorang tamu yang tahu diri di ranah digital. Terakhir, penanganan error handling yang baik dalam komunikasi API mencerminkan sifat nasihat dan rahmah atau kasih sayang. Ketika melakukan kesalahan input, server tidak boleh sekadar diam atau melempar kode error yang kasar. Internal server error tanpa penjelasan. Server harus memberikan balasan yang informatif dan membimbing. Membantu pengguna memperbaiki kesalahannya. Ini sejalan dengan prinsip dakwah, ajaklah ke jalan Tuhanmu yang hikmah dan pengajaran yang baik. Sistem yang baik adalah sistem yang tidak menghukum kesalahan pengguna dengan kebingungan, tetapi membimbing mereka menuju kebenaran input dengan pesan yang santun. Selanjutnya kesimpulan. Bab ini telah mengajarkan bahwa komunikasi antar sistem bukan sekadar kirim dan terima, melainkan seni diplomasi data. Berikut data prinsip-prinsip komunikasi yang harus kamu patuhi. Yang pertama itu hormati protokol REST. Kita belajar bahwa REST bukan sekadar gaya-gayaan, melainkan standar etika menggunakan HTTP verbs dan status codes yang tepat adalah kunci agar aplikasi kita bisa dimengerti oleh mesin lain dan infrastruktur internet. Berbicara dalam satu bahasa, kita memahami bahwa JSON adalah lingua franca web modern. Namun format JSON yang semrawut akan menciptakan kekacauan atau envelope adalah standar wajib untuk menjaga konsistensi komunikasi antara front-end dan back-end. Yang ketiga, fleksibilitas GraphQL. Kita melihat bahwa REST punya batasan dan GraphQL hadir sebagai solusi buffer di mana klien mengambil apa yang mereka butuhkan. Pilihan antara keduanya adalah tentang trade-off kesederhanaan REST versus fleksibilitas GraphQL.
Yang keempat, alat bukan segalanya. Perdebatan Fast versus Axios tidak sepenting strategi di baliknya. Menangani timeout, error, dan pembatalan request adalah tanda kedewasaan engineer yang peduli pada pengalaman pengguna di jaringan yang tidak stabil. Selanjutnya yang kelima, keamanan berlapis. Terakhir, kita menyadari bahwa API publik adalah pintu terbuka bagi serangan. Pemahaman tentang CORS atau izin closure, rate limiting, dan proteksi API key adalah benteng pertahanan pertama yang sebelum data masuk ke logika bisnis. Dengan jalur komunikasi yang kini terbuka dan aman, kita perlu tempat untuk menyimpan data tersebut secara permanen. Di bab 11 kita akan membahas fondasi penyimpanan data, database, dan ORM. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.